Idol ini sudah yang kelima setelah beberapa tahun terpotong COVID. Dan ini kegiatan rutin 2 tahunan yang diselenggarakan di UNES. Pak Dr. Widodo ini yang menggagas, dan tentunya ini merupakan salah satu upaya dari UNES tentunya untuk ikut serta melestarikan seni dan budaya daerah. Kami senang, dan justru ke depan harapannya ini semakin dikembangkan lagi dengan mungkin persiapan yang lebih matang dan lebih gegap gempita begitu. Saya pikir ini perlu disosialisasikan lebih luas ke tingkat nasional dan internasional. Universitas Negeri Semarang, UNES, kembali menggelar ajang pencarian bakat sinden muda berbakat melalui Sinden Idol 2025 pada hari Sabtu, 31 Mei 2025 kemarin. Kompetisi 2 tahunan ini bertujuan untuk melestarikan seni tradisional Jawa dan mendorong regenerasi pesinden di tengah arus globalisasi budaya. Sinden Idol 2025 terbuka untuk pelajar SMP, SMA sederajat, mahasiswa, dan masyarakat umum, termasuk warga negara asing. Ajang ini tidak hanya mencari sinden berbakat, tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman adab dan budaya Jawa. Rektor UNES, Profesor Martono, menyampaikan apresiasinya terhadap keberlangsungan Sinden Idol 2025, yang dinilainya memiliki peran penting dalam pelestarian budaya lokal. Ia menambahkan, ke depan acara ini perlu dikembangkan lebih matang dan meriah, bahkan disosialisasikan hingga tingkat nasional dan internasional. Ia juga menyoroti antusiasme para peserta, terutama generasi muda yang mulai menunjukkan ketertarikan terhadap seni tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Negeri Semarang, sekarang saya ingin bertanya terkait acara ini ya, Sinden Idol 2025. Sekarang kita ada di Grand Final. Nah, apa tanggapan Bapak mengenai adanya acara ini, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya Sinden Idol ini sudah yang kelima setelah beberapa tahun terpotong COVID. Dan ini kegiatan rutin 2 tahunan yang diselenggarakan di UNES. Pak Dr. Widodo ini yang menggagas, dan tentunya ini merupakan salah satu upaya dari UNES tentunya untuk ikut serta melestarikan seni dan budaya daerah. Kami senang, dan justru ke depan harapannya ini semakin dikembangkan lagi dengan mungkin persiapan yang lebih matang dan lebih gegap gempita begitu. Saya pikir ini perlu disosialisasikan lebih luas ke tingkat nasional dan internasional. Untuk Bapak sendiri bagaimana melihat terkait tujuan dari diadakannya acara ini, Pak? Mungkin lebih harapannya terhadap budayanya sendiri dan juga mungkin mahasiswa dari sekitarnya. Melihat dari peserta, tampaknya anak-anak muda ini mulai tertarik. Terlihat tadi beberapa peserta itu mahasiswa, tidak hanya mahasiswa UNES tentunya, dari mahasiswa dari luar, bahkan tadi ada yang dari ISI juga ikut, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat membanggakan. Tidak akan ada tempat yang terputus untuk peningkatan kreativitas seni dan budaya. Nah, harapannya itu bisa menular untuk seluruh anak muda, dan yang membanggakan lagi tadi ternyata tidak hanya dari mahasiswa yang bahasa Jawa, ada juga yang dari bahasa Inggris tadi. Ya, jadi luar biasa. Ya. Kami senang itu. Kemudian terakhir Pak, ini kan apresiasi menjadi salah satu topik utama ya, dengan hadiah yang sangat luar biasa. Tadi juara 1 ya 15 juta ya Pak, sampai juara 3 10 juta. Nah itu sebenarnya bagaimana target ke depan? Maksudnya
dari apresiasi itu sendiri terkait program ini, mungkin program lainnya, bagaimana tanggapan dari? Kami sebenarnya tidak melihat bahwa hadiah itu tujuan utama. Justru kami ingin nanti mungkin lewat Pak Dr. Widodo itu, kalau memang ini masih anak-anak SMA dan mau kuliah di UNES, kita bantu mereka dengan prestasi ini, ya mungkin dengan seleksi mandiri prestasi bisa kita wadai dan kita beri kesempatan untuk kuliah di UNES sebagai bibit unggul pelestari seni dan budaya. Wakil Rektor 3 UNES, Dr. Ngabianto menambahkan bahwa acara ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya komunitas seni. Ajang Sinden Idol 2025 tidak hanya menjadi panggung unjuk bakat, tetapi juga wadah pendidikan budaya dan motivasi generasi muda untuk terus mencintai serta melestarikan seni tradisional Indonesia. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, jadi apa yang kita lakukan ini, Sinden Idol, mudah-mudahan bisa berdampak, ya. Jadi UNES berdampak kepada masyarakat, terutama pada masyarakat seni, dan juga berdampak pada motivasi anak-anak muda. Kemudian juga mungkin dengan adanya event 2 tahunan ini, mudah-mudahan juga ditunggu oleh para komunitas seni di berbagai daerah. Bahkan mungkin ada pelatihan-pelatihan yang kemudian tumbuh dari daerah-daerah itu untuk, wah nanti kita akan menyambut Sinden Idol ya, program UNES. Ya, mudah-mudahan kita dengan itu menunjukkan bahwa kita berperan berdampak kepada masyarakat. Itu Pak. Ya. Entin Syolihah, peserta asal Yogyakarta, berhasil meraih juara 1 dalam ajang Sinden Idol. Entin mengaku tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan tertinggi dalam ajang bergengsi tersebut. Ia menyebutkan bahwa kesempatan tampil di hadapan para empu karawitan dari Semarang, Surakarta, hingga Yogyakarta merupakan tantangan tersendiri baginya. Jadi gimana perasaannya Mbak? Yang jelas terharu ya Mas, karena saya itu dari Jogja jauh-jauh ke sini dan materi-materinya kebetulan saya juga jarang menyuarakan, jadi sangat-sangat terharu karena ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Merasa tertantang sekali karena bisa menyindeni di depan para empu-empu karawitan yang ada di Semarang, di Surakarta, juga Yogyakarta gitu Mas. Tadi pas penampilan apakah sesuai harapan, apakah bisa lebih baik lagi atau gimana? Tentunya nggak ada yang sempurna ya Mas. Tentunya tadi ada perasaan ndredeg, perasaan takut itu pasti ada, sehingga mempengaruhi performa saat nyinden awal-awal pertama itu tetap merasakan nggak enak dulu. Wah, karena di situ terus mulai perlahan-lahan mulai menata nafas, menata keyakinan, pede, sehingga alhamdulillah sampai akhir sudah lancar gitu. Terus kalau buat persiapannya gimana sih? Berapa lama dan kayak gimana? Persiapannya itu saya lomba audisi tanggal 6. Tanggal 6 ya sekitar 3 mingguan ya Mas. Sekitar 3 mingguan saya setelah audisi langsung belajar. Ya. Dan itu sampai sekarang? Sampai sekarang gitu. Karena kan itu gayanya beda toh Mas. Kalau saya kan gaya Jogja, ini kan gaya Surakarta. Jadinya saya harus mulai dari awal saya harus segera melayun dhisik. Kalau enggak melayun dhisik engko ketinggal kancane ngoten. Iya, luar biasa sekali. Harus menyesuaikan juga. Iya. Nah, ini terakhir nih Mbak. Ini kan alhamdulillah juara 1 kan. Ya. Hadiahnya mau dibuat apa nih? Hadiahnya masih belum kepikiran buat apa. Yang pasti ditabung buat ya pengen S2 Mas saya. Ya, tahun ini. Kemudian harapannya buat Sinden Idol ini ke depannya gimana Mbak? Tentunya ini program yang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk pesinden-pesinden muda, terutama di bawah umur 25 tahun. Harapannya semoga UNES semakin maju, semakin nguri-uri kebudayaan luhung ini, sehingga
tahun-tahun ke depan akan semakin dimeriahkan oleh para sinden-sinden dari luar negeri, bisa dari luar kota, bisa. Ya, terima kasih. Selamat sekali lagi, Mbak. Ya. Profesor Widodo, Ketua Penyelenggara Sinden Idol 2025, mengungkapkan bahwa ajang ini berawal dari keprihatinan terhadap semakin langkanya sosok sinden di berbagai daerah, terutama di Semarang. UNES sebagai penyelenggara memang memiliki misi konservasi, bukan hanya terhadap alam tetapi juga terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal itu diwujudkan salah satunya lewat penyelenggaraan Sinden Idol. Profesor Widodo juga menekankan bahwa tujuan utama kompetisi ini bukan hanya menjaring pemenang, tetapi juga membangun kecintaan peserta terhadap seni tradisi dan budaya Jawa. Melalui Sinden Idol, diharapkan akan muncul tokoh-tokoh baru yang tidak hanya mahir sebagai pesinden, tapi juga menjadi panutan dalam moralitas dan etika budaya. Terkait masa depan Sinden Idol, Profesor Widodo mengungkapkan optimisme agar ajang ini bisa berkembang lebih luas secara regional maupun internasional. Itu ceritanya dulu Rektor Profesor Dr. Sudiono Sastroatmojo, yang beliau adalah sangat peduli pada budaya Jawa, berrembuk dengan Ketua Umum IKA UNES tadi, Pak Budianto. Kebetulan di sini ada saya dan beliau bisa melihat bahwa potensi seni budaya bangsa itu bisa dikembangkan di UNES. Kebetulan UNES juga punya slogan Universitas Konservasi. Tidak hanya konservasi alam, tetapi juga konservasi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sebagaimana tersimpan dalam dunia karawitan Jawa, musik gamelan, Mas, khususnya sinden. Itu mereka ketika nyinden itu tidak sekedar bermain vokal, tapi menyampaikan teks-teks yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu, karena pada saat itu juga terjadi krisis, Mas. Bahkan sampai sekarang ya, di Semarang ini nyaris tidak ada sinden. Nyaris tidak ada. Kalau penyanyi banyak. Nyanyi campursari itu 1 jam cari sak kolwi iso, Mas. Tapi nek sing golek sing iso nyinden, nah itu tidak banyak. Karena konsep sinden itu khusus. Nah, oleh karena itu, untuk mendorong agar anak-anak muda itu yang berlatar belakang tadinya penyanyi maupun sedang belajar tembang Jawa, itu silahkan meneruskan untuk belajar sindenan, supaya nanti semua jenis seni pertunjukan tradisi Jawa yang memerlukan sinden itu tidak kekurangan sinden. Begitu ceritanya, Mas. Biasanya kan rasa senang itu akan muncul semakin mendalam ketika mereka mau belajar gamelan. Ya, tadinya sudah senang, tapi ketika dia mengenal misalnya nyindeni gending, ya itu harapannya mereka akan terus menerus memperdalam karena tidak ada batasnya, Mas. Saya ini sudah belajar karawitan sejak tahun 90 serius nih ya, belajar serius maksudnya sampai sekarang, tapi semakin lama saya belajar rasanya semakin bodoh, seperti berenang di tengah lautan. Jadi betapa luasnya hanya bidang karawitan itu ya, kalau dipelajari menghabiskan energi, Pak. Nah, harapannya mereka semakin senang, sehingga nanti ke depan akan menjadi tokoh-tokoh, tidak hanya sinden, tapi juga tokoh yang bisa diteladani tentang moralitas, etika, dan lain-lain, yang berakar pada budaya bangsa. Jadi harapan saya ini kan sebenarnya ingin mengangkat harkat dan martabat dunia seni tradisi bangsa kita sendiri, dengan salah satunya menyelenggarakan acaranya itu tampak megah gitu ya, Mas, sehingga teman-teman Waranggono atau pesinden yang selama ini dikesankan kuno ya, ketinggalan zaman, tidak up to date dan lain-lain itu hilang gitu ya. Juga memberikan uang pembinaan yang layak gitu ya kepada mereka gitu ya. Memang memerlukan dana besar. Oleh karena itu, kami sangat berharap misalnya nanti suatu saat berkolaborasi secara gotong royong dengan berbagai pihak yang punya kepedulian terhadap kelestarian atau kemajuan seni budaya bangsa yang dikenal Adiluhung ini, Mas. Kalau tidak ya, ya semoga semakin banyak ya, semakin banyak yang peduli, gitu ya. Itu harapannya, Mas.